Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kami pun salam sehat. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan informasi tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang kita kenal dengan PPKM Mikro. Pemberlakuan pembatasan kesehatan masyarakat atau kita sebut dengan PPKM Mikro ini tujuan untuk dilakukan adalah untuk menekan kasus daripada COVID-19 dan juga membuat suatu kurva pada COVID di suatu daerah menjadi flat atau flattening the curve. Provinsi Lampung sempat bertahan dalam 1 bulan lebih, kurva berada pada situasi flat. Namun mulai tanggal 15 April terjadi kenaikan yang sangat signifikan dan sampai dengan hari ini juga terus terjadi kenaikan. Itulah mungkin yang membuat pemerintah pusat untuk mengambil suatu tindakan untuk Provinsi Lampung pemberlakuan PPKM Mikro. Sebenarnya PPKM Mikro sudah sejak bulan Februari yang lalu diambil untuk 7 provinsi, yaitu yang di Jawa dan Bali. Itu adalah provinsi prioritas untuk pemberlakuan PPKM Mikro. Namun dengan berjalannya waktu diperpanjang, akhirnya sampailah pada tahap kelima perpanjangan. Provinsi Lampung beserta 4 daripada provinsi lainnya menjadi prioritas untuk dilaksanakan PPKM Mikro. Pembatasan wilayah berskala besar yang kita kenal dengan PSBB itu adalah yang pertama sekali kebijakan diambil oleh pemerintah untuk menekan angka penularan kasus COVID-19. Namun PSBB prosesnya secara bottom up, yaitu siapa provinsi yang menginginkan bisa meminta kepada Kementerian Kesehatan untuk pemberlakuan PSBB. Namun kalau PPKM sifatnya adalah top down, jadi yang menilai adalah pemerintah pusat. Hasil evaluasi daripada PSBB belum maksimal untuk menekan angka daripada COVID-19, sehingga keluarlah PPKM Mikro ini untuk dilakukan di beberapa provinsi prioritas. Pada awalnya PPKM Mikro dilaksanakan di 9 provinsi sesuai dengan instruksi Kemendagri nomor 3 tahun 2021 tentang PPKM berbasis mikro dan monitoring pelaksanaan PPKM Mikro pada 9 provinsi. Kemudian dilakukan perluasan karena dalam pengendalian laju penyebaran COVID-19 di 20 provinsi dilihat bahwa Januari 2021 rata-rata kasus aktif menurun dari 15,43% menjadi 7,23% pada daerah-daerah yang melakukan PPKM Mikro. Selanjutnya positif rate menurun dari 29,42% menjadi 11,2%. Tingkat hunian rumah sakit yang kita kenal dengan BOR sudah berada di bawah angka 70%. Itu adalah suatu evaluasi dari pusat. Sedangkan untuk di Provinsi Lampung, alhamdulillah BOR rumah sakit saat ini berada di angka 45%. Positif rate-nya yaitu di bawah angka nasional, kita berada di angka 5, sekian. Dan peningkatan kasus yang menjadi suatu alasan kenapa diambil PPKM Mikro untuk Provinsi Lampung. Sehingga pada tahap kelima kita bersama dengan Sumatera Barat, Jambi, Bangka Belitung dan juga Kalimantan Barat dan juga Lampung dilakukan prioritas untuk dilakukan PPKM Mikro. PPKM Mikro merupakan salah satu upaya tentunya yang cukup berhasil dalam menekan laju COVID-19. Penerapan PPKM dengan double layer, yaitu kabupaten kota dengan PPKM, sedangkan untuk tingkat kelurahan atau desa PPKM Mikro. Dalam penanganan COVID-19, PPKM Mikro menggunakan pendekatan 5S dan 1T, yaitu strategi, struktur, sistem, skill, speed, dan 1T-nya adalah teknologi informasi. Berdasarkan Imendagri saat ini sudah berkembang terus sampai ke Imendagri 9 tahun 2021, dalam PPKM Mikro terdapat kriteria zonasi pengendalian wilayah tingkat RT dengan kriteria seperti zona hijau. Berarti di dalam RT tersebut tidak ada satupun rumah yang ada penderita COVID-19. Nah, tetap akan dilakukan pengendalian dengan surveillance yang aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala. Sedangkan untuk zona kuning dengan kriteria
jika terdapat 1 sampai dengan 2 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 RT selama 7 hari terakhir. Maka skenario pengendaliannya adalah kita harus menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri dan juga untuk pasien-pasien yang positif dan kontak erat dengan pengawasan yang ketat. Selanjutnya zona orange, yaitu dengan kriteria jika terdapat 3 sampai dengan 5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 RT selama 7 hari terakhir. Maka skenario pengendalian apa yang kita harus lakukan di zona orange? Yaitu kita harus menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien-pasien positif dan kontak erat, tentu dengan pengawasan yang ketat, serta juga harus menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial. Yang terakhir adalah zona merah, dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 RT selama 7 hari terakhir. Maka skenario pengendalian di daerah zona merah yang harus dilakukan adalah kita harus menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat. Tetap kita harus melakukan isolasi mandiri atau terpusat dengan pengawasan yang ketat, menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial, dan melarang kerumunan lebih dari 3 orang, membatasi keluar masuk wilayah RT tersebut maksimal hingga pukul 8 malam, dan meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan. Pembentukan posko desa atau kelurahan penanganan COVID-19 diawali juga dengan menentukan lokasi di mana posko. Tentunya posko harus yang dapat diakses dengan mudah oleh semua masyarakat. Dan kita selanjutnya harus menentukan personil siapa saja yang akan ada dalam struktur posko, lalu menyiapkan sarana dan prasarana posko, serta terakhir kita melakukan penilaian status zonasi wilayah dari RT tersebut sesuai dengan kriteria yang sudah saya sampaikan di atas, apakah berada dalam zona hijau, zona kuning, zona orange, atau zona merah. Untuk pendanaan PPKM Mikro tentu berada di tingkat desa, dana bersumber dari dana desa dan APBD desa. Untuk PPKM Mikro kelurahan, dana bersumber dari APBD kabupaten kota. Kemudian untuk operasional Babinsa, anggaran bersumber dari anggaran TNI dengan dukungan dari Kemenkeu, dan operasional untuk Babin Kamtipnas berasal dari anggaran Polri dengan dukungan juga dari Kemenkeu, dan melakukan testing, tracking, treatment sumber dananya dari anggaran Kemenkes atau dari BNPB, APBD provinsi ataupun kabupaten kota. Bantuan kebutuhan hidup, anggaran berasal dari anggaran Bulog atau Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, dan APBD provinsi kabupaten kota. Pelaksanaan daripada PPKM Mikro dilaksanakan oleh anggota posko desa yang terdiri dari aparat desa, Satlinmas, Babinsa, Babin Kamtipmas, tokoh masyarakat, tokoh adat yang ada di lingkungan tersebut, sehingga penanganannya lebih spesifik bagi masing-masing kelurahan. Peran daripada pemerintah provinsi tentunya menetapkan aturan pelaksanaan dengan Pergub, SE atau instruksi gubernur, memastikan dukungan pembiayaan melalui APBD provinsi, menetapkan kabupaten kota yang akan menerapkan PPKM Mikro. Dalam hal ini karena kita sudah ditunjuk untuk melakukan provinsi prioritas PPKM Mikro, berarti 15 kabupaten kota harus sudah melaksanakan PPKM Mikro. Yang terakhir tentu provinsi akan melakukan monitoring evaluasi ke kabupaten kota yang menerapkan PPKM Mikro. Sedangkan peran pemerintah kabupaten kota juga menetapkan aturan turunan daripada SK ataupun SK Perkada, instruksi daripada gubernur, memastikan dukungan pembiayaan melalui APBD kabupaten kota, juga menetapkan kecamatan yang akan menerapkan PPKM Mikro, melakukan monef di kecamatan yang menerapkan PPKM Mikro. Sedangkan di kecamatan membentuk posko kecamatan, mensupervisi posko kelurahan, melakukan analisis terhadap laporan data posko kelurahan,
dan tentu melakukan patroli rutin bersama Forkopimda. Untuk kelurahan harus melakukan peta zonasi di tingkat RT sesuai dengan Imendagri nomor 9 tahun 2021. Tentu menentukan zona wilayahnya dengan warna-warna yang sudah saya sampaikan tadi. Membentuk posko kelurahan dalam rangka pelaksanaan PPKM Mikro, tentu namanya berbeda-beda, ada kelurahan, posko pekon atau posko desa. Mendorong penerapan prokes dan melakukan 3T dan I, tes, tracing, treatment, dan isolasi. Juga desa harus menyiapkan fasilitas dan pembiayaan operasional posko desa atau kelurahan, melakukan monef secara rutin dan melaporkan pada Satgas Penanganan COVID-19 ke level di atasnya, yaitu level kecamatan. Jadi pelaporan adalah berjenjang. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan Provinsi Lampung saat itu belum masuk dalam PPKM Mikro, namun telah bersurat ke kabupaten kota menghimbau untuk mengadop PPKM Mikro di wilayah kabupaten kota. Sudah ada beberapa kabupaten kota yang sudah punya satgas sampai di tingkat kelurahan, seperti Bandar Lampung, Lampung Tengah, Pesawaran, dan beberapa kabupaten yang lain. Saat ini PPKM Mikro yang diadop oleh kabupaten kota dalam bentuk desa tangguh bencana. Sejak tanggal 19 April 2021, Provinsi Lampung masuk dalam tahap kelima pelaksanaan PPKM Mikro, sehingga diharapkan 15 kabupaten kota segera dapat mengimplementasikan PPKM Mikro sesuai regulasi yang ada, yaitu memastikan bahwa proses PPKM Mikro berjalan di kabupaten kota dan PPKM Mikro di level desa, kelurahan, atau RT atau RW. Memastikan ada regulasi atau kebijakan yang mendukung PPKM ataupun PPKM Mikro. Selanjutnya, memastikan pembentukan pos di level desa atau posko di level desa kelurahan bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Memastikan PPKM Mikro di desa kelurahan berjalan sesuai bisnis proses yang disepakati. Jadi masing-masing desa kelurahan pasti punya bentuk masing-masing, tapi tetap mengacu atau mengadop pada SOP yang dikeluarkan dengan Imendagri 9 tahun 2021. Saya ingin menyampaikan bahwa PPKM Mikro bukan merupakan punishment, tapi merupakan supporting untuk menekan angka penyebaran COVID yang ada di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Dan tentu saja kalau PPKM itu ditentukan oleh pusat, berbeda dengan PSBB. PSBB adalah permintaan dari provinsi untuk melakukan pembatasan wilayahnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa bersama-sama melalui pandemi ini dengan cara bekerja sama. Tentu pemerintah punya tugas adalah 3T dan I, tes, tracing, treatment, dan isolasi. Dan masyarakat kita mengharapkan adalah patuhi protokol kesehatan dengan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, membatasi mobilisasi, dan menghindari kerumunan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.